Malam itu hujan turun deras, mengguyur kota kecil yang mulai sepi oleh waktu. Angin mendesir di sela-sela dahan pepohonan tua, menciptakan suara lirih seperti bisikan yang membawa kisah lama yang belum selesai. Di sebuah rumah bergaya kolonial yang berdiri di ujung jalan beringin, lampu-lampu mulai berkelip sebelum akhirnya padam sepenuhnya, meninggalkan ruangan dalam kegelapan. Petir menyambar langit malam dengan kekuatan yang nyaris membelah udara. Suaranya bergemuruh, mengguncang kaca-kaca jendela, dan memantulkan bayangan aneh ke dinding yang dingin. Di dalam rumah itu, dua sosok sedang berdiri dalam keheningan yang tidak nyaman. Damar, seorang pria berusia awal 30-an, dengan wajah bersih dan sorot mata tajam, menatap ponselnya yang kehilangan sinyal. Di sisi lain ruangan, seorang wanita setengah baya bernama Bu Ratna, berdiri memeluk selimut tipis, sambil menatap jendela dengan pandangan jauh. Damar adalah menantu Bu Ratna, suami dari Arini, putri semata wayangnya. Rumah itu sebenarnya milik Arini dan Damar, namun malam ini terasa seperti tempat asing yang menyimpan banyak hal tak terucapkan. Arini belum pulang dari tempat kerjanya, sebagai manajer pemasaran di salah satu perusahaan distribusi besar. Sudah biasa ia pulang lewat tengah malam. Lembur telah menjadi makanan sehari-harinya, sejak kenaikan jabatan 6 bulan lalu. Bu Ratna sedang berkunjung untuk beberapa hari. Alasan yang ia sampaikan sederhana, merindukan putrinya. Tapi di balik senyum ramah dan perhatian yang ditunjukkan, ada kekosongan yang tak pernah benar-benar hilang sejak ia bercerai 5 tahun lalu. Ratna adalah tipe wanita yang terlihat tegar dari luar, namun menyimpan banyak kesepian dalam diamnya. Ketika aliran listrik mati, Bu Ratna hampir tersentak. "Dam, ada lilin enggak? Gelap sekali," suaranya terdengar dari ruang tamu. "Ada di gudang belakang kayaknya. Ibu tunggu sini, biar saya ambilkan," sahut Damar sambil menyalakan senter dari ponselnya. Namun Bu Ratna dengan cepat menjawab, "Jangan sendiri." "Aku ikut, ibu enggak nyaman sendirian di gelap begini." Damar terdiam sejenak lalu mengangguk. "Baiklah, tapi hati-hati jalannya, lantainya agak licin." Mereka berjalan perlahan melewati dapur, menuju pintu kecil yang mengarah ke gudang belakang. Tempat itu jarang dibuka. Bau lembab dan kayu lapuk langsung menyambut begitu pintu dibuka. Barang-barang lama menumpuk di rak dan lantai, menciptakan suasana seperti lorong waktu yang menyimpan serpihan masa lalu. Damar menyorotkan senter ke rak paling bawah. "Seingat saya, lilin ada di kotak plastik biru itu," gumamnya sambil membungkuk. Tiba-tiba, petir menyambar lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih keras. Guncangannya terasa sampai ke lantai. Bu Ratna yang berdiri di belakang Damar terpeleset karena genangan air kecil yang bocor dari atap. "Ah!" jeritnya pelan sebelum tubuhnya terjatuh, tepat ke arah Damar yang masih dalam posisi membungkuk. Refleks, Damar menangkapnya. Tubuh mereka saling bersentuhan. Napas mereka saling bertemu dalam jarak yang terlalu dekat untuk disebut wajar. Untuk sesaat, tak ada suara. Hanya denting hujan yang jatuh dari sela atap dan hembusan napas yang tidak stabil. "Maaf, aku terpeleset," bisik Bu Ratna. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Damar. Damar mengangguk pelan. "Gak apa-apa, Bu," jawabnya, tapi suaranya terdengar berat, bukan karena marah, melainkan oleh sesuatu yang tak bisa ia sebutkan. Pelan-pelan Bu Ratna mencoba berdiri, tapi lantai yang licin dan ruang yang sempit membuat mereka tetap bersentuhan. Damar dengan sigap menahan lengannya, mencoba membantu menopang, namun tidak bisa menghindari betapa dekatnya mereka. Dan dalam sekejap, mereka menyadari satu hal. Badai malam itu bukan hanya datang dari langit. Gudang itu masih diliputi kegelapan. Hanya diterangi cahaya senter dari ponsel Damar yang kini mulai meredup. Di tengah ruang sempit dengan bau debu dan kayu lapuk, dua tubuh saling berdekatan dalam keheningan yang kaku. Namun hening itu bukan ketenangan, melainkan badai yang lain, yang muncul dari dalam diri masing-masing. Damar mencoba memalingkan wajahnya, tapi wajah Bu Ratna terlalu dekat. Wajah wanita itu kini tak lagi tampak seperti seorang ibu mertua. Untuk sesaat, Damar merasa sedang menatap seseorang yang benar-benar asing. Dan justru karena itu, terasa lebih nyata. Bu Ratna berdiri kaku, jantungnya berdetak terlalu cepat. Tangannya masih berada di lengan Damar, genggaman refleks saat ia nyaris jatuh tadi. Tapi sekarang genggaman itu terasa seperti penghubung antara dua dunia yang tak seharusnya bersatu. Namun, malam ini, garis batas itu terasa kabur. "Aku sungguh minta maaf," ucapnya pelan. Damar menggeleng, masih menjaga nada suaranya tetap tenang. "Enggak perlu minta maaf, Bu. Ibu kaget, itu wajar." Namun, kata-kata itu terdengar datar.
Karena yang sebenarnya menggema di dalam pikirannya bukan kalimat itu, melainkan pertanyaan yang tak berani ia ungkap. Kenapa aku tidak langsung melepaskan? Kenapa aku membiarkannya terlalu lama? Bu Ratna melangkah sedikit mundur, tapi lututnya masih goyah. Ia menyandarkan diri ke rak kayu di belakang, mencoba menenangkan napasnya. Wajahnya tampak lelah, dan matanya, mata yang biasanya tegas dan penuh kendali, malam ini justru tampak kosong. Kita sebaiknya segera ambil lilinnya lalu keluar, ujarnya akhirnya. Damar mengangguk. Tapi saat ia membungkuk lagi untuk mengambil kotak plastik, ia mendengar Bu Ratna menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Kamu dan Arini masih baik-baik saja, kan? Tanyanya mendadak. Pertanyaan itu menghentikan gerak Damar. Tangannya masih menyentuh kotak, tapi pikirannya langsung melayang ke beberapa bulan terakhir. Malam-malam yang dingin meski mereka tidur di ranjang yang sama, percakapan yang semakin pendek, sentuhan yang makin jarang. Kenapa ibu tanya begitu? Balas Damar hati-hati, tanpa menoleh. Bu Ratna mengangkat bahu, meski Damar tak melihatnya. Entahlah, ibu cuma merasakan sesuatu. Arini lebih sering diam kalau bicara soal rumah. Dia bilang kamu baik, tapi nadanya seperti menahan sesuatu. Damar diam. Ia mengambil kotak lilin dan berdiri tegak. Saya juga nggak tahu, Bu. Kadang saya merasa seperti teman serumah, bukan suami istri, ucapnya akhirnya. Ada keheningan panjang setelah itu. Suara hujan di luar menjadi latar yang menyayat. Lalu, dalam gelap yang menggantung, Bu Ratna berkata, kesepian itu bahaya, Dam. Lebih berbahaya dari marah atau kecewa. Karena orang yang kesepian bisa melakukan hal-hal yang bahkan dirinya sendiri nggak percaya sanggup ia lakukan. Damar menatapnya. Kalimat itu terlalu dalam untuk disebut biasa. Terlalu jujur untuk sekadar nasihat. Maksud ibu? Tanyanya pelan. Bu Ratna tak langsung menjawab. Ia menunduk, menatap lantai gudang yang basah dan kotor. Lalu ia menatap Damar. Tatapan yang tidak lagi ditahan oleh formalitas. Kita terlalu lama diam dalam hidup masing-masing, Dam. Terlalu lama menyimpan luka seolah itu tak apa-apa. Ucapnya, suaranya hampir seperti bisikan. Dan sebelum Damar bisa menjawab, petir kembali menyambar. Cahaya putih menyinari gudang sekejap, cukup untuk memperlihatkan wajah mereka. Dekat, jujur, dan penuh sesuatu yang selama ini dikubur. Entah kenapa, Damar melangkah satu langkah ke depan. Jarak itu, jarak yang semula aman, kini hanya menyisakan desah napas. Ia tahu, satu gerakan kecil bisa mengubah segalanya. Tapi ia juga tahu, malam ini bukan malam biasa. Tangannya terangkat perlahan, nyaris ragu. Tapi ketika ia menyentuh lengan Bu Ratna, wanita itu tak menolak, tidak menarik diri. Ia hanya memejamkan mata. Entah untuk menolak kenyataan, atau justru menerimanya. Dam! Suara Bu Ratna terdengar seperti retakan kaca, rapuh dan nyaring dalam diam. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya merasa kita sama-sama hancur, Bu. Dan dalam satu gerakan pelan, Damar meraih tangan Bu Ratna dan menggenggamnya. Hangat, nyata. Tidak ada yang berani bicara lagi setelah itu. Tapi dari cara mereka saling memandang, keduanya tahu malam ini telah bergeser ke tempat yang tak bisa dibalikkan. Gudang itu sunyi. Hanya suara hujan dan gelegar petir yang mengisi udara. Namun di dalam, dua jiwa berdiri begitu dekat, saling mendengarkan suara yang lebih sunyi. Suara hati yang selama ini mereka bungkam. Damar masih memegang tangan Bu Ratna. Jemari mereka saling menggenggam, bukan karena keinginan untuk saling memiliki, tapi karena kebutuhan untuk merasa tidak sendirian. Sekilas, dunia terasa melambat. Keheningan menjadi jembatan antara luka dan kerinduan yang tak pernah diberi nama. Bu Ratna menunduk, mencoba menarik tangannya perlahan. Tapi genggaman Damar tetap hangat dan tak memaksa, seperti bertanya. Haruskah kita berhenti hanya karena dunia bilang ini salah? Ibu pernah merasa sangat ingin bicara, tapi enggak tahu harus mulai dari mana, tanya Damar, suaranya dalam. Nyaris tak terdengar oleh angin yang menderu di luar. Bu Ratna tak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Setiap malam, bisiknya. Damar menatapnya lekat-lekat. Saya juga. Dalam jarak yang nyaris tanpa ruang itu, pelan-pelan Damar mengangkat tangannya dan menyentuh pipi Bu Ratna dengan punggung jari. Sentuhan itu lembut, tidak terburu-buru, seolah ingin memastikan apakah wanita di depannya masih nyata, atau hanya bayangan yang dibentuk kesepian. Bu Ratna menutup matanya. Dalam gelap yang basah dan dingin, pipinya merasakan kehangatan yang asing, namun mengalirkan rasa aman yang sudah lama hilang. Saya nggak tahu harus merasa seperti apa, ucap Damar pelan. Tapi sejak tadi, saat ibu jatuh ke pelukan saya,
Saya merasa seperti ingin menjaga seseorang. Bukan karena saya harus, tapi karena saya mau. Kalimat itu membuat napas Bu Ratna tercekat. Air matanya menggenang, tapi belum jatuh. Ia tahu, yang sedang ia rasakan malam ini bukan cinta seperti yang sering dibicarakan orang, tapi sebuah keintiman yang tumbuh diam-diam. Keinginan untuk dimengerti tanpa dihakimi, untuk disentuh bukan karena hasrat, tapi karena luka. Dan entah karena dorongan emosi atau kerinduan yang tak tertahan, Bu Ratna perlahan membuka matanya dan menatap Damar. Mata mereka bertemu, tidak dalam nafsu, tapi dalam kejujuran yang tak biasa. Damar mendekatkan wajahnya, perlahan, memberi ruang untuk keputusan. Dan Bu Ratna, untuk sesaat, tidak menjauh. Bibir mereka akhirnya bersentuhan. Ciuman itu tidak tergesa, tidak meledak, tapi dalam dan pelan, seperti aliran air hangat yang menyentuh kulit beku. Mereka tidak tahu berapa lama kebekuan itu mencair. Yang mereka tahu, dunia di luar telah lenyap. Tak ada lagi Arini, tak ada lagi status, tak ada lagi batas. Yang ada hanya dua orang dewasa, yang terlalu lama hidup dalam diam. Bu Ratna menarik napas panjang saat mereka berpisah. Tangannya kini berada di dada Damar. Ia menatap pria muda itu lama, seperti sedang mencari sisa-sisa kendali di dalam dirinya. Tapi tidak ia temukan. Aku tidak seharusnya begini, ucapnya akhirnya, gemetar. Saya tahu, jawab Damar. Tapi malam ini, saya juga cuma manusia. Petir kembali menyambar, membelah langit. Dan seolah menjadi pertanda, pintu depan rumah terdengar terbuka. Suara kunci dan langkah kaki cepat menggetarkan lantai kayu. Damar dan Bu Ratna saling menatap, tubuh mereka langsung menegang. Arini, desis Damar. Suara langkah itu semakin mendekat. Dam, lampunya kenapa mati? Hujan ya? Damar menahan napas. Ia menoleh ke arah pintu gudang. Ibu, tunggu di sini, bisiknya cepat. Tanpa menunggu jawaban, Damar melangkah keluar dari gudang dengan napas berat. Di ruang tamu, sorot lampu ponsel Arini langsung menyorot wajahnya. Istrinya berdiri basah kuyup, wajah kelelahan tapi tersenyum. Ya ampun, gelap banget. Kamu lagi ngapain di belakang? Cari lilin, mati lampu tadi, jawab Damar pelan. Arini meletakkan tasnya. Ibu udah tidur? Damar mengangguk. Kayaknya. Beberapa detik kemudian, Bu Ratna keluar dari gudang. Langkahnya tenang, tapi matanya menyimpan guncangan. Arini langsung menghampirinya. Ibu, belum tidur. Baru aja bangun. Kaget dengar suara pintu, jawab Bu Ratna. Suaranya nyaris datar. 3 orang berdiri dalam satu ruangan, namun hanya 2 yang tahu bahwa malam itu telah memecahkan sesuatu yang tak akan bisa disatukan lagi. Damar menarik napas panjang, tangannya mengepal di sisi tubuh. Dalam satu malam segalanya telah berubah. Tapi perubahan itu bukan hanya karena tindakan, tapi karena satu kenyataan, bahwa kesepian bisa menyatukan orang-orang yang seharusnya tidak pernah saling mendekat. Dan kini, tak ada jalan kembali. Pagi itu datang seperti tak terjadi apa-apa semalam. Matahari perlahan menembus tirai tipis ruang makan, menyinari meja kayu dengan gelas-gelas yang masih berembun teh hangat. Suasana rumah tampak biasa saja, tapi keheningan yang menggantung justru terasa semakin menyesakkan. Arini duduk di dapur, sibuk menyiapkan sarapan sambil sesekali mencuri pandang ke ruang makan. Damar duduk di sana, membolak-balik halaman koran tanpa benar-benar membacanya. Di sudut lain, Bu Ratna menyesap teh perlahan. Tangannya gemetar halus, tapi ia berusaha menyembunyikannya dengan gerakan elegan seperti biasa. Tak ada yang bicara. Tak ada yang membahas apapun tentang malam sebelumnya. Namun di antara 3 orang yang duduk di satu rumah, hanya satu yang benar-benar tak tahu bahwa segala sesuatu telah berubah diam-diam. Setiap lirikan mata Damar ke arah Bu Ratna, seperti ingin berkata sesuatu. Tapi tatapan wanita itu tak pernah membalas. Ia hanya menunduk, menatap gelasnya seakan di dasar cangkir itu ada jawaban atas semua yang ia rasakan. Ketika Arini kembali dari dapur dan duduk, Damar sempat menatapnya lama. Istrinya terlihat biasa, bahkan sempat tersenyum. Tapi senyum itu kini terasa berat di matanya. Dan senyum yang dulu memberi kenyamanan kini justru membangkitkan rasa bersalah yang tajam. Arini bicara tentang pekerjaannya, tentang kolega yang mulai menyebalkan, tentang lembur yang melelahkan. Damar mendengarkan, atau pura-pura mendengarkan. Tapi kalimat-kalimat itu seperti datang dari dunia lain. Bu Ratna tiba-tiba berdiri. Saya harus pulang siang ini. Ada keperluan di rumah, katanya tenang. Cepat amat, Bu, tanya Arini, sedikit kecewa. Bu Ratna tersenyum kecil.
Sudah cukup saya nginep di sini. Lagi pula, kalian pasti butuh waktu berdua juga. Damar menunduk. Ia tahu, kalimat itu bukan sindiran, tapi peringatan. Siang itu, ketika mobil online yang menjemput Bu Ratna tiba, hanya Damar yang mengantarnya sampai ke teras. Arini sedang di kamar, menelepon rekan kerjanya. Angin siang mengibaskan rambut Bu Ratna yang diikat rapi. Ia berdiri diam, memandangi Damar dengan mata yang tak bisa ditebak. Jauh lebih tenang dari malam sebelumnya, tapi menyimpan letupan dalam diam. Apa yang terjadi semalam? Damar mulai bicara, tapi Bu Ratna mengangkat tangan, menyela. Dam, katanya, suaranya pelan tapi tegas. Apapun yang kamu rasakan, simpan. Jangan berani menyebutnya cinta. Jangan berani menyebutnya apapun. Anggap saja itu luka yang ketemu luka. Tapi setelah ini, kita sembuhkan sendiri-sendiri. Damar mengepalkan tangannya, tapi mengangguk. Arini wanita baik, jangan nodai ketulusannya dengan kebingunganmu sendiri. Damar menahan napas. Lalu bertanya, Ibu, menyesal? Bu Ratna menatap langit sebentar. Bukan menyesal, tapi saya tahu, ada hal-hal dalam hidup yang cukup dikenang, tidak perlu diulang. Sebelum masuk ke dalam mobil, Bu Ratna sempat menatapnya untuk terakhir kali. Tatapan itu bukan tatapan ibu, bukan pula tatapan kekasih, tapi tatapan seseorang yang telah melewati badai batin dan memilih untuk tidak tenggelam. Selamat tinggal, Dam. Damar menatap mobil itu pergi. Perlahan menghilang di ujung jalan yang basah setelah semalaman diguyur hujan. Hari-hari setelahnya berlalu dengan sunyi yang aneh. Arini tetap seperti biasa, tapi Damar tahu. Semakin lama ia menyimpan rahasia itu, semakin besar jurang di antara mereka. Ia mencoba bersikap normal, menghapus jejak malam itu dalam pikirannya. Tapi setiap kali melihat ruang belakang, gudang itu, detik-detik itu kembali datang seperti bayangan tak berwajah. Pada suatu malam, ketika Arini tertidur lebih awal, Damar duduk di ruang tengah. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Di sana, wajahnya tersenyum, penuh harapan, penuh keyakinan. Tapi kini, ia hanya merasa kosong. Damar menulis sebuah surat yang tak pernah ia serahkan. Isinya sederhana, hanya kalimat-kalimat jujur yang tak bisa diucapkan. Aku pernah melewati batas karena hatiku kosong. Tapi luka itu tidak membenarkan apa yang telah terjadi. Aku ingin sembuh, dan aku ingin kembali menjadi orang yang layak untuk dicintai, meski mungkin bukan lagi olehmu. Surat itu ia simpan di laci meja kerjanya. Terkunci, sama seperti perasaannya yang kini harus dikurung dalam ruang yang tak akan pernah dibuka lagi. Karena dari semua yang ia pelajari, hanya satu hal yang pasti. Setiap malam gelap akan berlalu, tapi tidak semua yang terjadi di dalamnya akan hilang bersama pagi.